Shalom Jemaat yang terkasih, senang sekali bisa menyambut Anda dalam ibadah online. Saya percaya kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi setiap kita semua. Saat ini saya rindu menyambut siap Anda yang baru pertama kali join di dalam ibadah online Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Saya mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan memulai ibadah, kita akan mempersiapkan yang terbaik kepada Tuhan. Anda bisa mencari posisi tempat yang terbaik untuk bisa menikmati ibadah ini secara maksimal. Dan saya himbau bagi Anda untuk tidak makan atau minum selama ibadah dengan tujuan apa? Supaya Anda bisa fokus dan konsen di dalam ibadah ini. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening atau QR Code yang tertera di layar Anda. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk kita memasuki ibadah kita hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam setiap kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk datang bersama-sama beribadah ya Tuhan. Biar Engkau mengurapi ibadah kami mulai dari puji-pujian sampai firman Tuhan ya Tuhan. Biar hadirat-Mu mengubah hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan Roh Kudus-Mu yang menyertai ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tahun di mana Roh Kudus mau upgrade Anda punya status, fungsinya sebagai mitranya. Tuhan ingin kita bertumbuh bersama-sama. Carilah orang yang available untuk sepakat dalam perkara benar dengan diri Anda. Tuhan akan mengirim kepadamu orang-orang yang tanpa wajah, tanpa nama untuk menguatkan Anda. Jawaban kadang-kadang muncul dari tempat tak terduga. Bangun teamwork aja dengan Roh Kudus dulu, lalu bangun tim-tim dalam kehidupan kita dan dalam takut akan Tuhan. Percayalah, breakthrough, terobosan itu akan terjadi bukan dari pedangmu. Tahun ini mari kita percepat diri. Quick to listen, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, cepat untuk taat, lambat. Atau bahkan kalau bisa jangan berbuat dosa. Satu dari kamu mengalahkan 1000 musuh itu quality, tapi Tuhan tidak berhenti di situ. 2 berlaksa-laksa. Kami mencetuskan bahwa supaya yang datang di sini bukan jadi jemaat akhirnya, tapi semua jadi murid-murid yang berbuah-buah lebat. Gereja Mawar Syaron sekali mengayunkan tombaknya, berdirilah 300 gereja. Mari kita bersatu. Mari kita akselerasi sampai 2030 300 gereja ini benar-benar terjadi. Yang bersuka cita memuji Tuhan, sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Mari kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Sama-sama sorakan. Tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya. Kau selalu katakan.
Kau selalu. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Semua tangannya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, 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 betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Sungguh tiada seperti Kau, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Yang puji Tuhan lebih lagi, sorakan haleluya. Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, turun tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh,
melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuaku, Kau tetaplah Tuhanku, yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun, ku buahkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Sama-sama kita katakan, Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah yang baru kami terima pada hari Minggu yang baru ini. Kami ungkapkan syukur kami, sampai di titik ini Engkau menyertai kami. Dan karena kasih-Mu kami bisa berdiri sebagaimana kami ada sekarang. Terima kasih Tuhan, kami izinkan waktu-waktu ini untuk Tuhan berbicara dalam hati kami. Sekali lagi, Kau menyentuh kami, mengubahkan kami, membangkitkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kangen sekali untuk bisa bersama-sama dengan saudara. Saya beberapa waktu kemarin sempat bertemu. Bahkan ada kesempatan untuk bisa makan bersama dengan beberapa jemaat. Rasanya rindu sekali untuk bisa ngobrol-ngobrol, untuk bisa ketemu. Dan izinkan saya mengungkapkan rasa kangen saya kepada Anda seluruh jemaat Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Saya akan berikan pelukan secara online kepada Anda sebagai ungkapan hati saya yang rindu kepada saudara. Saya peluk di dalam kasih Tuhan. Tuhan Yesus mengasihimu. Saudara, pada hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting. Saya memberikan judul hari ini adalah antusias. Katakan antusias. Saudara, hari-hari ini, khususnya di masa-masa pandemi ini, kalau kita nggak hati-hati, ada banyak orang hatinya menjadi dingin. Ada banyak orang juga karena kehidupan yang menerpa, itu bisa menyedot antusiasme. Itu bisa menghancurkan semangat dalam kehidupan kita. Karena satu dan lain hal, kalau kita nggak sadari, hidup ini mulai berjalan mengalir begitu saja, kita jalani hidup ini tanpa adanya antusiasme atau tanpa adanya semangat. Tahukah saudara bahwa antusiasme itu sangat menentukan cara pandang kita terhadap kehidupan. Kalau kita nggak punya antusiasme, ketika kita melihat sebuah gelas yang mungkin itu terisi separuh, orang yang kehilangan semangat, yang tidak punya antusiasme, mereka akan melihat bahwa ini adalah kurang separuh. Tapi orang yang punya antusiasme, mereka akan melihat bahwa ini sudah terisi separuh atau terisi setengah. Beda cara pandang. Itulah sebabnya yang menentukan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan, yang menentukan untuk kita bisa punya kuasa untuk melanjutkan kehidupan, apapun yang terjadi, atau apapun yang yang kita alami dalam hidup ini adalah ketika kita memiliki antusiasme. Saudara, apa itu antusiasme? Antusiasme berasal dari bahasa Inggris enthusiasm. Saudara, ternyata kata enthusiasm itu muncul di Inggris tahun 1603 dengan arti possession by God. Atau dimiliki oleh Allah, atau dikuasai oleh Allah. Ya, sumber kata enthusiasm itu berasal dari kata Yunani yang berarti entheos. Apa maksudnya? En itu artinya di dalam, theos itu artinya Allah. Artinya memiliki Allah di dalam diri kita. Jadi entheos itu artinya having God inside, atau memiliki Allah di dalam diri kita. Jadi, saudara, ada bedanya antara enthusiasm dengan excitement. Seringkali itu memang di bahasa Indonesia kata enthusiasm dengan excitement itu mungkin sulit dibedakan. Dua-duanya pakai kata semangat atau antusias. Tapi ada bedanya antara enthusiasm dengan excitement. Kalau excitement itu adalah semangat yang muncul, saudara, karena rangsangan-rangsangan atau stimulus dari luar. Jadi itu adalah semangat atau gairah di dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu karena rangsangan dari luar. Contoh, saudara, kalau saudara itu mau pergi ke pertandingan bola dan kebetulan itu adalah klub yang bermain itu adalah klub kesukaan Anda, maka saudara akan datang dengan excitement. Atau ini adalah hari pertama saudara masuk kerja,
saudara akan merasa excitement. Atau mungkin saudara sudah lama menginginkan sebuah barang, lalu tiba-tiba ada seseorang yang berjanji untuk membelikan barang tersebut kepada saudara sebagai kado atau sebagai hadiah. Lalu saudara diajak ke mall itu atau ke sebuah mall untuk beli barang yang saudara sudah idamkan sudah lama. Ya, maka dari bangun pagi hari saudara sudah mengalami yang namanya excitement. Saudara merasa excited. Jadi itu excitement. Sesuatu atau semangat yang muncul karena rangsangan dari luar. Atau stimulus dari luar. Beda dengan enthusiasm. Beda dengan antusiasme. Enthusiasm itu berasal dari kata entheos, yang artinya memiliki Allah di dalam diri kita. Jadi enthusiasm itu mengandung arti Tuhan itu di dalam seseorang atau seseorang itu di dalam Tuhan. Jadi seseorang yang antusias adalah seseorang yang memiliki Allah di dalam dirinya. Saudara, jadi karena Allah itu maha kuasa dan punya kuasa yang tidak terbatas, Allah yang punya kuasa tidak terbatas itu ada di dalam dirinya, sehingga ia akan memiliki gairah yang luar biasa dari dalam dirinya. Itu beda, saudara. Jadi seseorang yang punya Tuhan di dalam dirinya, itu akan mengalami gairah yang dari dalam, di dalam melakukan segala sesuatu. Kalau dia bekerja, dia akan bekerja seperti seolah-olah tenaganya atau semangatnya itu nggak ada habisnya. Jadi ada perbedaan antara orang yang punya entheos atau enthusiasm, yang punya Allah di dalam, dengan yang nggak punya entheos atau enthusiasm. Akan kelihatan bedanya. Karena yang satu itu dia punya Allah di dalam yang luar biasa, penuh dengan kuasa, dan itu menyebabkan ia punya gairah dan semangat yang dari dalam. Itu bedanya, saudara. Ya, itu sangat berbeda. Jadi kuasa atau energinya, semangatnya itu mengalir dari dalam untuk mengerjakan apapun yang ada di hadapannya, atau mengerjakan segala sesuatu dengan semangat yang tinggi. Karena energinya itu dari Tuhan, dari dalam. Saudara, itulah sebabnya, saudara, Alkitab itu menyatakan demikian. Firman Allah itu menyatakan tentang antusiasme. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu, katakan giatlah selalu, dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Saudara, saya bacakan versi New Living Translation atau NLT. So my dear brothers and sisters, be strong and steady, always enthusiastic about the Lord's work. For you know that nothing you do for the Lord is ever useless. Dikatakan always enthusiastic about the Lord's work. Jadilah antusias akan pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, saya berikan terjemahan yang lain, dikatakan versi bahasa Indonesia sehari-hari, bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah. Jadi enthusiasm itu adalah semangat dari Roh Allah. Ya, versi New Living Translation dikatakan never be lazy but work hard and serve the Lord enthusiastically. Serve the Lord enthusiastically. Jadi ternyata roh yang menyala-nyala itu adalah menjadi antusias di dalam Tuhan. Atau menjadi antusias karena roh Allah, karena semangat dari roh Allah itu ada dalam diri kita. Saudara, jadi menjadi antusias itu dinyatakan di dalam Alkitab, saudara. Ada 5 hal yang saya
ingin bagikan tentang antusiasme. Yang pertama, saudara, menjadi antusias itu berarti diinspirasi dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk hidup dengan semangat dan gairah yang menyala. Saya ulangi, menjadi antusias itu berarti diinspirasi dan diberi kuasa oleh Tuhan untuk hidup dengan semangat dan gairah yang menyala. Saudara, antusiasme itu adalah perkaranya Tuhan. Makanya beda antara excitement dengan enthusiasm. Saudara, kalau menjadi excited, itu Anda bisa cukup pergi ke seminar motivasi, Anda dengerin motivator yang memompa-mompa semangat saudara. Ayo 1, 2, 3 semangat, yes, yes, yes. Saudara, Anda akan menjadi bersemangat dan menjadi excited. Tapi itu semua adalah rangsangan dari luar. Begitu Anda keluar dari seminar, Anda ketemu kenyataan hidup, ya semangat itu akan habis. Karena semangat yang Anda peroleh itu dari luar. Tapi beda dengan enthusiasm. Kalau enthusiasm itu adalah entheos, itu berasal dari roh Allah yang ada di dalam diri kita. Itu berasal dari Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Itulah sebabnya menjadi antusias itu sangatlah rohani. Menjadi antusias itu ada hubungannya dengan Tuhan. Itu adalah perkara-perkara Tuhan. Harusnya anak-anak Tuhan itu beda dengan orang-orang dunia. Harusnya anak Tuhan itu terlihat antusias karena mereka punya Allah di dalam. Sementara orang dunia mereka gak punya Tuhan yang ada atau tinggal dalam diri mereka. Saudara, harusnya kita beda. Jadi antusiasme yang sejati itu berasal dari Tuhan. Saudara gak mungkin ngomong tentang Tuhan tanpa menjadi berapi-api atau bersemangat. Itu gak mungkin. Kalau kita sudah ngomong tentang Tuhan, atau kalau kita ini hidup di dalam Tuhan, saudara gak mungkin terlepas dari yang namanya menjadi antusias atau menyala-nyala, bersemangat, bergairah, berapi-api. Jadi kalau ada orang Kristen yang ngakunya anak Tuhan dan punya Tuhan di dalam tapi hidupnya gak ngalami yang namanya antusiasme, itu dipertanyakan, saudara. Apakah betul Tuhan itu tinggal di dalam diri kita? Saudara, kalau kita punya Tuhan, kita ini punya roh Allah, kita akan menjadi berapi-api, berkobar-kobar, bergelora, bersemangat, menyala-nyala, membara. Harusnya itu yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Coba kita lihat Lukas 24 ayat yang ke-32. Apa yang terjadi ketika seseorang tanpa sadar mereka sedang ngobrol dengan Yesus. Ya, ini ada beberapa murid Yesus, ada 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Saudara, setelah waktu itu Yesus sudah mati. Ya, mereka menyangka bahwa Yesus itu mati. Lalu tiba-tiba ketika dalam perjalanan, Yesus yang mereka nggak kenali itu ngobrol bersama dengan mereka. Sampai satu titik ketika mata mereka terbuka dan mereka mengenali bahwa mereka sedang selama ini dalam perjalanan ini mereka sedang ngobrol dengan Yesus. Coba lihat pengakuan mereka. Dikatakan ya Lukas 4 ayat 23, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Jadi kalau Anda punya Yesus, kalau saudara punya Yesus, efeknya adalah hatimu akan berkobar-kobar. Karena menjadi antusias itu perkara ilahi, itu perkara Tuhan. Kalau kita ini orang Kristen, harusnya kita ini adalah seseorang yang punya api di dalam. Katakan amin. Jadi efek dari seseorang ketika dia berbicara dengan Yesus, ngobrol dengan Yesus, adalah hatinya itu akan membara, bersemangat atau berkobar-kobar. Hal yang kedua tentang antusiasme. Ya, menjadi antusias itu adalah kehendak Tuhan. Saya ulangi, menjadi antusias itu adalah perintah dan kehendak Tuhan. Mari kita baca Filipi 2 ayat 13.
Galatia 4 ayat 18. Galatia 4 ayat 18. Oke, memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu, bukan hanya bila aku ada di antaramu. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Asal pada setiap waktu, bukan hanya kalau aku ada di antaramu. Versi bahasa Indonesia sehari-hari. Memang baik untuk bersemangat dalam hal-hal yang baik. Asal selalu demikian. Dan jangan kalau saya berada bersama-sama dengan kalian. Saudara, Paulus ngomong adalah baik kalau engkau bersemangat untuk tujuan-tujuan atau untuk hal-hal yang baik. Asal pada segala waktu, maksudnya setiap saat Tuhan itu rindu kita ini bersemangat untuk hal-hal yang baik. Katakan amin. Dan jangan hanya kalau pas ada saya saja, kata Paulus. Jangan cuman kalau aku hadir, tapi pada segala waktu aku ada nggak ada, dalam segala waktu jadilah bersemangat untuk hal-hal yang baik. Jadi firman Tuhan menyatakan Tuhan rindu pada segala waktu kita ini bersemangat. Kita ini menjadi antusias. Ada amin. Versi terjemahan Holman Christian Standard Bible dikatakan, now it is always good to be enthusiastic about good and not just when I am with you. Ya, ini selalu baik kalau engkau menjadi antusias untuk hal-hal yang baik pada segala waktu, bukan hanya waktu aku hadir. Hal yang ketiga tentang antusiasme. Antusiasme itu adalah kuasa Allah di dalam roh kita yang menyatakan dirinya melalui pikiran, keinginan, dan perasaan kita. Jadi antusiasme itu adalah kuasa Allah yang ada dalam diri kita. Antusiasme adalah kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang terekspresi dalam atau yang menyatakan dirinya dalam pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak atau keinginan kita. Jadi kuasa Allah itu begitu menguasai diri kita sehingga itu terekspresi dalam pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Jadi saudara, antusiasme itu bisa mempengaruhi pikiran kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Mari kita lihat Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Jadi Tuhanlah yang bekerja di dalam diri kita, supaya kita ini bisa punya keinginan, atau supaya kita ini bisa punya kehendak, maupun pekerjaan, untuk mengerjakan apa yang menyenangkan hatinya. Dikatakan versi NIV, dikatakan, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam dirimu untuk bertindak dan untuk memiliki keinginan untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Versi NLT dikatakan, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. Karena Allah lah yang bekerja dalam dirimu untuk memberikanmu keinginan dan memberikanmu kekuatan untuk mengerjakan apa yang menyenangkan hatinya. Saudara, jadi antusiasme itu adalah kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita, yang itu terekspresi dalam pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Ada amin, saudara. Yang berikutnya, saudara. Antusiasme adalah kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita, yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Antusiasme itu adalah kuasa yang bekerja dalam diri kita, yang dapat dilihat oleh orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang antusias itu kelihatan. Orang-orang di sekelilingnya bisa merasakan, saudara.
Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat yang ke-14. Dikatakan, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi Yesus itu telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Sekaligus Yesus itu menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan baginya satu umat. Suatu umat kepunyaannya sendiri dikatakan yang rajin berbuat baik. Kata rajin berbuat baik versi Amplified dikatakan who are enthusiastic for doing what is good. Yang antusias mengerjakan hal-hal yang baik. Jadi Tuhan itu menyerahkan nyawanya bagi kita untuk menghapuskan kita dan membebaskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Tapi juga untuk menguduskan kita menjadi suatu umat baginya, suatu umat kepunyaannya yang punya ciri-ciri yang antusias untuk melakukan perbuatan yang baik. Jadi ciri-ciri umat tebusan Allah yang dikuduskan Allah itu adalah ciri-cirinya adalah rajin berbuat baik atau antusias di dalam melakukan perbuatan baik. Saudara, jadi antusiasme itu pasti kelihatan. Kelihatan dalam bentuk tindakan dan perbuatan. Jadi pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan-tindakan kita itu antusias untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kita ini terlihat rajin berbuat baik. Jadi itu ciri-ciri dari umat tebusan Allah. Itu sebabnya antusiasme itu pasti kelihatan. Itu adalah kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Kuasa Allah itu nggak kelihatan, tapi kelihatan dalam bentuk tindakan-tindakan yang rajin atau antusias untuk berbuat baik. Yang kelima tentang antusiasme. Antusiasme itu begitu vital sampai-sampai Tuhan sendiri membungkus dirinya dengan hal tersebut. Membungkus dirinya dengan passion atau antusiasme. Yesaya 59 ayat 17. Ia mengenakan keadilan sebagai baju sirah dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah. Versi terjemahan lama lebih jelas dikatakan begini. Ditudunginya dirinya dengan gairah seperti dengan baju selimut. Jadi ternyata Tuhan itu menudungi dirinya seperti jubah. Ya, menudungi dirinya dengan gairah seperti jubah. Menudungi dirinya dengan passion seperti jubah. Versi New Living Translation dikatakan, He wrapped himself in a cloak of divine passion. Ia menyelubungi dirinya dengan jubah gairah ilahi. Wow, saudara, jadi menjadi antusias itu begitu vital sampai-sampai Tuhan sendiri itu menyelubungi dirinya dengan passion. Tuhan sendiri itu punya sifat passionate, bergairah. Itu sebabnya anak-anak Tuhan harus punya antusiasme karena antusiasme itu sangatlah vital dalam kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhan ingin hidup kita ini antusias? Kenapa Tuhan ingin kita memiliki hidup yang penuh dengan antusiasme? Yang pertama, catat baik-baik. Karena antusiasme akan menjadikan Anda seorang penakluk dan pemenang. Saya ulangi, antusiasme akan menjadikan Anda menjadi seorang penakluk atau pemenang. Saudara, antusiasme itu membuat Anda menjadi pemecah masalah yang dicari-cari atau yang diperlukan oleh orang. Coba hari ini Anda lihat diri Anda, apakah Anda ini menjadi problem solver atau you are the problem? You are the problem solver or you are the problem? Manakah Anda? Kita ini menjadi pemecah masalah
Dimanapun kita berada, kalau ada tantangan, ada kesulitan, ada masalah, kita ini selalu dicari. Kita ini selalu diandalkan karena kita ini adalah seorang problem solver. Atau keberadaan Anda itu ingin disingkirkan karena Anda adalah pembuat masalah. Di kantor apakah Anda diandalkan atau ingin dibuang? Saudara, nah apa yang membedakan seorang yang menjadi sumber masalah dengan pemecah masalah? Bedanya adalah di antusiasmenya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dikatakan semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Jadi ternyata Tuhan itu ingin kita menjadi seorang pribadi yang menaklukkan keadaan atau menaklukkan masalah dalam kehidupan kita. Sebagai bukti bahwa kita ini lahir dari Allah. Sebagai bukti bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu ada dalam kehidupan kita dan kita ini lahir dari Allah, kita ini dikatakan menjadi conqueror. Kita ini menjadi orang yang menang. Kita ini mengalahkan dunia. Kita ini conquer the world. Kita ini conquer the problem. Kita ini mengalahkan dunia. Kita ini menjadi penakluk. Jadi apapun situasi kita, kesulitan, tantangan, kalau saudara punya antusiasme, maka saudara akan menjadi problem solver. Saudara menjadi penakluk. Dimanapun Anda berada, saudara harus berada dalam posisi mampu melihat masalah sebagai kesempatan untuk saudara membuktikan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan Anda. Seorang problem solver itu mampu melihat masalah sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada dalam dirinya dan menyertai hidupnya. Itulah yang membedakan, saudara. Kalau Anda punya antusiasme, saudara akan melihat masalah itu sebagai kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri Anda. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara. Makanya antusiasme itu akan membuat seseorang itu punya cara pandang yang berbeda. Ketika krisis terjadi, ia melihat itu sebagai kesempatan untuk dia bisa dipakai Tuhan untuk memecahkan masalah. Satu kali Daud disuruh oleh papanya untuk antar makan siang buat kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran. Ternyata waktu Daud sampai di lokasi, ternyata bangsa Israel itu sedang dalam ketakutan dan terintimidasi. Karena bangsa Filistin itu menampilkan sosok raksasa yang gagah berani, yang luar biasa, punya kekuatan luar biasa. Dan sosok ini bernama Goliat itu tiap hari mengintimidasi, mengolok-olok ya bangsa Israel, barisan tentara Israel. 40 hari saudara berturut-turut, dan dikatakan bangsa Israel termasuk Raja Saul itu terintimidasi dan ketakutan. Tiap kali muncul Goliat, tentara Israel itu melarikan diri karena takut. Lalu ditantang untuk bisa tanding one on one, gak usah perang secara kolektif, one on one. Siapa yang bisa kalahkan aku atau kalahkan Goliat, maka Filistin akan menyerah. Ditantang, diolok-olok, dan ciut hati Raja Saul dan bangsa Israel atau tentara Israel. Daud datang ke sana, mendengar hal itu, ternyata Daud itu malah tanya-tanya, apa ya yang aku bisa dapatkan kalau aku kalahkan dia? Kalau aku kalahkan orang gak bersunat ini, siapa orang gak bersunat ini yang berani menantang barisan tentara Allah? Ternyata dia itu malah tanya-tanya, tanya ke sana ke sini, tanya ke kakaknya, tanya ke prajurit yang lain. Kira-kira apa hadiahnya, apa upahnya kalau aku mampu kalahkan orang ini? Itu menunjukkan bahwa dia punya antusiasme.
Ketika dia melihat persoalan, justru dia melihat ini kesempatan untuk membuktikan bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Justru malah nantang, siapa dia? Justru Daud malah menjadi volunteer untuk maju ke medan perang untuk menghadapi Goliat. Sementara yang lain ketakutan, dia justru malah jadi volunteer, aku aja yang maju. Luar biasa, saudara. Dan ternyata Daud datang dengan kuasa Allah. Ia datang dengan nama Allah yang Maha Tinggi. Rohnya menyala-nyala. Sementara bangsa Israel, tentara Israel dan Raja Saul, rohnya padam. Makanya saudara, orang yang punya roh yang menyala-nyala, itu akan menentukan kemenangan ataupun kekalahan. Ternyata dalam hidup ini yang menentukan bahwa saudara ini menang atau kalah, itu bukan keahlian atau kepandaian Anda. Saya nggak ngomong bahwa dalam hidup ini nggak butuh keahlian atau kepandaian, tapi begini loh, orang yang rohnya menyala-nyala pasti mau belajar. Tapi sebaliknya, kalau saudara itu punya kemampuan, punya keahlian, punya potensi, tapi kalau rohmu padam, semangatmu patah, saudara tawar hati, itu gak berguna. Tapi apa yang terjadi, saudara, walaupun mungkin Anda gak punya keahlian, tapi kalau Anda punya roh yang menyala-nyala, saudara, Anda pasti akan maju. Anda pasti akan menang. Anda pasti akan berhasil dalam hidup ini. Karena apa? Orang yang rohnya menyala-nyala pasti akan move on, pasti akan jalan terus, pasti akan mau belajar. Dan ujungnya dia pasti akan punya keahlian dan kemampuan. Semua prajurit tentara Israel itu mereka pengalaman di dalam perang. Raja Saul itu juga punya keahlian untuk bertempur. Kakak-kakaknya Daud itu terlatih untuk berperang. Sementara Daud itu gak terlatih untuk berperang. Saudara, Daud itu mengembalakan kambing dan domba yang cuma 2-3 ekor. Ia gak pernah menjalani training sebagai seorang prajurit. Tapi dia rohnya menyala-nyala. Roh Allah bekerja dalam dirinya. Ketika ia lihat Goliat, justru ia menjadi volunteer. Ia tanya dan ia mengajukan dirinya untuk menghadapi Goliat. Karena orang yang punya antusiasme, orang yang rohnya menyala, punya gairah daripada Tuhan. Orang ini akan melihat masalah sebagai kesempatan untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Tuhan bekerja dalam dirinya. Jadi antusiasme itu menjadikan Anda menjadi seorang penakluk atau conqueror, seorang pemenang atau penakluk. Saudara. Yang kedua, catat baik-baik, antusiasme akan mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirimu. Jadi ternyata antusiasme itu akan mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri kita. Saudara, mari kita buka sama-sama Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Saya ulangi. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Versi NIV dikatakan, whatever you do, work at it with all your heart. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan itu dengan segenap hatimu. Versi Holman Christian Standard Bible dikatakan, whatever you do, do it enthusiastically. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan dengan antusiasme. Tambahkan antusiasme dari apapun yang Anda kerjakan. Setiap orang akan mencapai posisi atau mencapai kondisi terbaiknya ketika ia menambahkan antusiasme dari apapun yang mereka kerjakan. Kita ini akan berada dalam kondisi terbaik ketika kita menambahkan antusiasme dari apapun yang kita kerjakan. Saudara, 2 Timotius 1 ayat 6. 2 Timotius 1 ayat 6. Dikatakan, karena itulah
Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. NIV berkata, for this reason I remind you to fan into flame. Mengobarkan itu seperti mengipasi arang menjadi membara, gitu ya. Atau mengipasi api sehingga tambah besar apinya. Seseorang yang antusias atau memiliki antusias. Seseorang yang memiliki antusiasme itu seperti mengobarkan karunia atau seperti mengipasi api untuk menjadi lebih besar, untuk menjadi berkobar dalam dirinya. Makanya orang yang punya antusiasme itu akan mengeluarkan yang terbaik dari dalam dirinya. Semua talenta, kemampuan, keahlian itu akan mengalir. Bahkan karunia-karunia rohani itu akan mengalir dari dalam dirinya. Setiap orang akan mencapai kondisi terbaiknya ketika ia menambahkan antusiasme di dalam apapun yang dia kerjakan. Saudara, dan apa yang terjadi kalau Anda mengeluarkan yang terbaik? Saudara, Anda akan dibayar mahal. Dunia itu membayar mahal semua yang terbaik. Apa bedanya antara dokter gigi terbaik dengan dokter gigi biasa? Bedanya di harganya, saudara. Kenapa? Karena dokter gigi yang terbaik itu punya pelayanan jauh lebih baik. Dikatakan terbaik, saudara. Itulah sebabnya dunia itu hanya membayar mahal segala sesuatu yang merupakan terbaik. Apapun itu, saudara. Dokter terbaik, pengacara terbaik, semua yang terbaik itu dunia mau bayar mahal. Dicari oleh dunia. Saudara, kalau Anda punya antusiasme akan mengeluarkan yang terbaik dari dalam diri Anda, potensimu, apapun yang Tuhan tempatkan dalam dirimu. Saudara, antusiasme itu adalah sesuatu yang perlu Anda miliki, karena antusiasme itu akan membuat Anda keluar dari rata-rata, menjadi luar biasa. Itu akan membuatmu dari tempat biasa, itu akan mampu memindahkanmu dari tempat biasa menjadi ke tempat yang luar biasa. Itu akan membuat kita ini menjadi yang terbaik dari diri kita sendiri. Anda gak bakal akan menjadi rata-rata, saudara. Dengar baik-baik, banyak orang mengandalkan kualifikasi pendidikan, ya, gelar yang tinggi, saudara. Itu penting, gelar yang tinggi, kualifikasi pendidikan itu mampu menempatkan Anda pada posisi tertentu. Tapi hanya antusiasme atau roh yang menyala yang membuat Anda bisa menyelesaikan masalah dan menjadikan Anda itu diandalkan pada segala situasi. Ya, pendidikan Anda, gelar yang Anda miliki mungkin menempatkan Anda pada posisi tertentu. Tapi hanya antusiasme yang membuat Anda bisa menjadi pemecah masalah. Ya, dan membuat Anda menjadi orang yang dicari, menjadi orang yang dapat diandalkan, menjadi orang yang dibayar mahal karena Anda adalah seseorang yang terbaik. Dalam pelayanan juga sama. Kalau Anda melayani dengan roh yang menyala-nyala, dengan entheos, dengan antusiasme yang daripada Tuhan, karunia itu akan mudah mengalir. Saudara, memenangkan jiwa itu akan menggebu-gebu. Saudara akan rindu mendoakan orang sakit. Rindu doakan orang, ada lihat orang bermasalah. Saudara akan rindu tumpang tangan. Rindu menasihati mereka, mengkonseling mereka, melayani mereka. Karunia marifat, kata-kata hikmat, ya pengurapan, karunia-karunia Roh Kudus itu mudah sekali mengalir kalau roh Anda itu menyala. Kalau Anda mengerjakan itu semua dengan antusiasme, dengan passion yang daripada Tuhan. Beda, saudara. Yang ketiga, mengapa Tuhan ingin kita hidup dalam antusiasme? Antusiasme itu mengubah suatu tindakan yang biasa menjadi keberhasilan yang luar biasa. Saudara, saya ulangi, antusiasme itu mengubahkan sebuah tindakan yang biasa menjadi keberhasilan yang luar biasa. Jadi begini loh, kalau Anda lakukan sesuatu, mungkin yang Anda lakukan itu perkara kecil,
Tapi kalau Anda lakukan sesuatu dengan antusiasme, itu akan menjadi luar biasa, saudara. Mungkin Anda melakukan perkara yang biasa, tapi itu akan menjadi luar biasa. Bahkan Yesus pun sama. Yesus itu dinubuatkan untuk menjadi Mesias. Nubuatan-nubuatan Alkitab di Perjanjian Lama itu ngomong banyak tentang pribadi Yesus sebagai Mesias. Ternyata Yesus itu memerlukan semangat yang berkobar untuk menyelesaikan semua yang telah dinubuatkan tentang dirinya. Yesus itu butuh passion yang berkobar-kobar untuk menyelesaikan semua yang sudah dinubuatkan tentang dirinya. Coba kita lihat Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Perhatikan ayat ini, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Versi terjemahan yang lama dikatakan, maka gairah Tuhan serwa sekalian alam akan melakukan perkara ini. Gairah Tuhan atau passion Tuhan, the zeal of the Lord. Memang terjemahan baru dikatakan kecemburuan Tuhan, tapi ini adalah gairah Tuhan serwa sekalian alam melakukan perkara itu. Versi NIV dikatakan the zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Jadi semangat atau passion dari Tuhan akan membuat Yesus meraih semuanya itu atau accomplish semuanya itu. Versi New Living Translation dikatakan the passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Saudara, itu dapat berhasil hampir di segala bidang yang di dalamnya ditemukan ada antusiasme. Saya ulangi. Saudara itu bisa punya kesempatan untuk berhasil itu sangat besar. Saudara itu bisa berhasil hampir di semua bidang kalau ada antusiasme di dalamnya. Apapun itu. Karena dikatakan gairah Tuhan semesta alam itu akan mengerjakan semuanya. Membuat itu berhasil atau membuat itu accomplish, membuat itu terjadi. Kalau Anda adalah seorang pemimpin kelompok sel yang punya semangat dan roh yang menyala-nyala, punya antusiasme, saudara punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk berhasil daripada seorang pemimpin kelompok sel yang nggak punya antusiasme. Itulah sebabnya saudara menang atau kalah itu ditentukan bukan dari pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Saya nggak anti pendidikan yang tinggi, bukan itu yang saya katakan. Tapi yang saya mau katakan adalah percuma kalau Anda punya keahlian dan pendidikan yang tinggi, tapi Anda nggak punya semangat atau antusiasme. Karena yang menentukan menang atau kalah bukan pendidikan Anda yang tinggi, tapi apakah Anda memiliki antusiasme atau roh yang menyala. Kalau Anda seorang pemimpin kelompok sel baru saja ditunjuk, mungkin Anda nggak punya banyak keahlian, mungkin Anda belum banyak menerima banyak training, belum banyak punya pengalaman. Saudara, tapi kalau saudara punya roh yang menyala, antusiasme yang tinggi, saudara punya kans untuk berhasil jauh lebih besar. Karena apa? Karena kita ini punya kesempatan untuk berhasil itu sangat besar dimanapun kalau ditemukan adanya antusiasme. Kita ini bisa berhasil hampir di semua hal kalau ada antusiasme di dalamnya. Kebalikannya kalau Anda punya kemampuan, punya pengalaman yang luar biasa, punya pengalaman yang banyak, tapi kalau semangatmu patah, kalau Anda nggak punya antusiasme, maka apapun yang Anda kerjakan, Anda punya kesempatan untuk gagal lebih besar daripada orang yang punya roh yang menyala atau antusiasme yang membara. Saudara,
Satu kali ada seseorang yang bercerita, saudara, dia punya kekayaan 10M, tapi ternyata dia ditipu sehingga kekayaannya habis tinggal 1M. Apa yang terjadi, saudara? Semangatnya patah dan dia nggak lagi lakukan apapun. Padahal dia masih punya 1M. 1M itu besar atau kecil? Besar, saudara. Dengan 1M Anda bisa lakukan banyak hal sebetulnya. Tapi karena semangatnya sudah patah, ya, dia dipenuhi dengan kekecewaan. Karena dia merasa ditipu, kehilangan kekayaan 9M, harusnya 10M jadi tinggal 1M. Karena semangat yang patah itu, saudara, dia depresi dan putus asa. Padahal sebetulnya kalau dia punya antusiasme, dia bisa berhasil dengan 1M. 1M itu gak kecil, saudara. Dia masih punya 1M. Dia gak mulai dari nol. Dia masih punya 1M. Saya mau cerita lagi. Satu kali ada seorang gadis cantik, punya IQ yang tinggi, cerdas, pintar, pandai, dan selalu juara kelas. Satu kali dia ternyata patah hati, saudara, karena dia jatuh cinta, tapi ternyata dia ditolak cintanya. Dia patah hati dan sejak hari itu dia nggak lagi berprestasi. Karena apa? Semangatnya patah, nggak punya lagi keinginan untuk melanjutkan hidup, ya, nggak lagi punya antusiasme. Lihat, walaupun dia punya kecerdasan, walaupun dia pandai, tapi kalau semangatnya patah, dia nggak punya kekuatan untuk melanjutkan hidup. Harusnya, kalau dia punya potensi, kalau dia move on, dia punya antusiasme, harusnya dia nggak harus tidak berprestasi. Dia nggak harus gagal di dalam studinya. Dan satu kali ada seseorang bercerita, ada seorang pengusaha garam, saudara. Ya, pada musim kemarau, saudara, dia timbun garam, saudara. Karena dia pengusaha garam. Ya, karena di musim kemarau itu banyak kompetitor itu jual garam. Sehingga banyak orang supply garam sehingga harganya turun. Dia simpan, dia tunggu nanti musim hujan. Karena di musim hujan itu banyak supplier itu agak kurang untuk jual barang, jual garam. Jadi dia tunggu, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya, dia tunggu nanti waktu musim hujan dia akan jual sebanyak mungkin dengan harga yang sangat tinggi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Naas sekali, ternyata di gudang yang dia miliki itu mengalami bencana banjir sehingga garam yang dia miliki itu larut semuanya, ludes semuanya. Tapi yang luar biasa adalah dia punya seorang istri yang membangkitkan semangat dia. Gak apa-apa, Pa. Istri yang ngomong gini, gak apa-apa, Pa. Uang masih bisa dicari. Ayo kita mulai lagi. Itu membangkitkan semangat dia. Dan lihat, kalau orang itu punya semangat untuk hidup, ia bisa memulai kembali dan menjadi berhasil. Uang masih bisa dicari. Kalau dulu waktu kita belum punya apa-apa, Tuhan bisa berkati. Istrinya ngomong gitu. Hari ini kita kembali gak punya apa-apa, Tuhan juga pasti bisa berkati. Dia punya pengharapan, semangatnya bangkit kembali, dan dia melanjutkan hidup. Luar biasa, saudara. Jadi yang menentukan menang atau gagal dalam kehidupan ini adalah Anda tetap memiliki semangat yang daripada Allah. Entheos atau enthusiasm. Saudara, saya ingin tutup dengan sebuah kisah tentang Nehemia. Saudara, Nehemia ini coba kita buka di Nehemia 1 ayat 3. Nehemia 1 ayat 3. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di sana, di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi saudara, mereka ini kondisinya bangsa Israel, itu kondisinya mereka itu ada dalam pembuangan,
Dan Yerusalem, kota inti mereka atau ibu kota mereka itu dalam kondisi tercela, terbakar, pintu gerbangnya itu hancur semua dan kotanya dalam keadaan tercela gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan sebuah bangsa itu pasti putus asa, kondisinya tercela, nggak punya harga diri gitu ya, nggak punya semangat untuk hidup karena mereka berada dalam pembuangan. Ibu kota mereka hancur. Saudara. Tapi yang luar biasa di Nehemia 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Nehemia 4 ayat yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan penuh semangat. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Versi bahasa Indonesia dikatakan sebab rakyat bekerja dengan penuh semangat. Versi New Living Translation dikatakan the people had worked with enthusiasm. Dari mana ya sebuah bangsa yang kondisinya tercela, rakyat yang sudah putus asa, mereka itu dibuang berpuluh-puluh tahun, lalu ibu kotanya itu kondisinya tembok-temboknya semua hancur dan terbakar. Mereka nggak punya semangat untuk hidup. Tiba-tiba di Nehemia 4 ayat yang ke-6 dikatakan mereka bekerja dengan segenap hati, dengan penuh semangat. Atau mereka bekerja with enthusiasm. Dari mana ini? Apa antusiasme mereka dapatkan? Kok bisa ya? Dari mana ini? Apa rahasianya? Dan yang luar biasa saudara, mari kita lihat apa efeknya ketika mereka bekerja dengan antusiasme. Nehemia 6 ayat 15 sampai 16 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elui dalam waktu 52 hari. Saudara, bikin tembok itu pekerjaan yang luar biasa loh. Itu diselesaikan dalam waktu 52 hari. Itu tembok yang besar. Dan saudara, apa yang mereka alami? Saudara, mereka itu dikritik. Mereka itu mengerjakan dengan tekanan. Saudara, mereka itu kebingungan. Mereka kelelahan. Mereka itu menghadapi kesulitan-kesulitan. Karena apa? Ada bangsa-bangsa atau orang-orang di sekitar mereka yang gak suka mereka membangun kembali. Ada plot-plot jahat. Yang mereka diolok-olok. Mereka diintimidasi. Bahkan mereka itu diserang secara pribadi. Anda bisa baca itu di kitab Nehemia. Tapi yang luar biasa karena mereka bekerja dengan entusiasme, 52 hari pekerjaan yang besar kelar, saudara. Wow. Ya, mereka itu mengalami kesuksesan yang besar. Bahkan orang-orang sekitar mereka itu membicarakan pencapaian mereka. Dan bahkan dikatakan ayat yang ke-16, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa di sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Jadi mereka itu mengalami keberhasilan yang besar. Pencapaian mereka itu jadi buah bibir, jadi pembicaraan orang-orang sekitar mereka. Dan mereka menjadi takut. Dan mereka mengakui bahwa Tuhan menolong mereka atau membantu mereka. Jadi Tuhan itu dimuliakan. Saudara, dalam hidup kita juga sama. Kalau Anda bekerja dengan antusiasme, saudara, engkau akan berhasil. Dan keberhasilanmu itu akan dibicarakan banyak orang dan engkau akan memuliakan Allah. Mereka mengakui bahwa mereka itu disertai atau dibantu, ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara. Apa yang terjadi, apa rahasianya sebuah bangsa atau rakyat yang sudah patah semangat, putus asa, bertahun-tahun berada dalam pembuangan, ya, lalu kondisinya itu mereka itu bahkan ibu kota mereka itu hancur, mereka dalam keadaan tercela, ditindas, dijajah, kok bisa tiba-tiba bisa punya antusiasme lalu mereka membangun pekerjaan yang besar dan menjadi berhasil. Kapan ini turning point-nya? Apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Saudara pernah lihat gak sebuah acara televisi yang namanya Bedah Rumah? Itu dari rumah reot tiba-tiba di makeover jadi rumah yang bagus.
Kadangkala kita ini juga butuh makeover. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa pandemi seperti ini, ada banyak orang itu bisnisnya hancur. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Ada banyak orang punya situasi-situasi yang sulit. Mungkin ada beberapa orang jadi terlilit hutang. Ada situasi-situasi keuangan yang gak mudah. Ada keadaan-keadaan sukar yang mungkin sulit untuk bisa dipahami. Saudara, mungkin juga ini berimbas kepada kondisi keluarga. Ada orang-orang tertentu mengalami masalah keluarga, hubungan yang berkepanjangan. Sehingga Anda hari ini tidak lagi punya semangat hidup. Itu mematahkan semangat Anda. Kabar baiknya, kalau rakyat di zaman Nehemia dari putus asa, dari gak punya pengharapan, bisa bekerja dan memiliki antusiasme. Lalu mereka bisa berhasil dan memuliakan Allah. Berarti Anda pun bisa. Dengan cepat, rahasianya ada 2 poin. Bagaimana Anda bisa punya entusiasme, mendapatkan antusiasme itu kembali. Jawabannya ada di Nehemia 2 ayat 12. Ada 2 poin yang saya mau bagikan. Mari kita baca. Nehemia 2 ayat 12. Bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Bagaimana mendapatkan antusiasme? Yang pertama adalah, saudara, ternyata antusiasme itu datang dari hubungan pribadi dengan Allah. Nehemia dikatakan menerima rencana yang diberikan Allah di dalam hatinya. Jadi ternyata Nehemia itu mengalami encounter dengan Tuhan. Saudara, jawaban atau kunci Anda memiliki antusiasme bukan pada program tapi pada seorang pribadi. Bukan program tapi pribadi. Kalau Anda ingin punya antusiasme, Anda harus perbaiki hubunganmu dengan Allah. Saudara, jadi Tuhan itu memberikan sesuatu dalam hati Nehemia. Jadi jelas bahwa Nehemia itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Entahkah hari ini saudara itu berjumpa dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, atau melalui renungan firman Tuhan, atau saat teduh pribadi. Perjumpaan itu akan menghasilkan antusiasme dalam diri Anda. Katakan amin. Jadi rahasia yang pertama bagaimana Anda memiliki antusiasme adalah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Mengalami Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat Nehemia 2 ayat 12 tapi versi bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan. Selama itu aku tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa Allah memberi ilham kepadaku untuk membangun kembali kota Yerusalem. Jadi yang kedua ternyata antusiasme itu datang dari adanya tujuan dan harapan. Jadi ternyata dikatakan Nehemia itu dikatakan Tuhan Allah memberikan ilham dalam hatinya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi ternyata lewat perjumpaan pribadinya Nehemia dengan Tuhan, ternyata Tuhan itu memberikan sebuah tujuan, memberikan sebuah rencana, memberikan sebuah goal untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Dan rencana itulah yang akan dibagikan kepada orang-orang atau kepada rakyat. Sehingga ketika rakyat menangkap tujuan itu, bangkitlah antusiasme. Jadi antusiasme itu adalah produk sampingan dari memiliki tujuan. Jadi hari ini, kalau engkau gak punya antusiasme, coba cek, jangan-jangan engkau gak mendapatkan tujuan hidup atau gak memiliki tujuan hidup dari Tuhan. Karena apa? Dengan Anda punya goal dan tujuan hidup, hasil efek sampingnya adalah akan muncul antusiasme. Hari ini jangan cuma hidup mengalir saja. Cari Tuhan, dapatkan tujuan dari Tuhan, sehingga ketika Anda mendapatkan tujuan itu sampai-sampai Anda itu rela mati untuk tujuan itu. Dapatkan tujuan yang atasnya Anda itu rela mati.
Kalau Anda memiliki itu, sebuah tujuan itu, antusiasme itu akan bangkit. Jadi kenapa ada orang-orang gak antusias? Kemungkinan mungkin akhir-akhir ini Anda gak lagi berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, mungkin Anda kehilangan tujuan atau tidak memiliki tujuan hidup. Gak punya tujuan lagi, gak punya visi. Mimpimu sudah kabur. Hari ini, saudara, saya gak ngerti apa yang Anda alami. Beberapa orang mungkin, dengar baik-baik, ini yang saya dapatkan dari Tuhan. Beberapa orang, Anda sudah gak lagi punya antusiasme. Karena di masa-masa pandemi ini, apa yang Anda kumpulkan bertahun-tahun itu hancur seketika. Dan Anda gak punya kekuatan untuk bangkit kembali. Hari ini Tuhan akan memberikanmu api yang baru, semangat yang baru. Antusiasme yang dari dalam dirimu itu akan muncul. Beberapa di antaramu, mungkin saudara karena masa pandemi yang berkepanjangan, saudara itu pernah bekerja di sebuah perusahaan dengan level tertentu, gara-gara pandemi Anda harus dirumahkan dan kehilangan pekerjaan, lalu Anda melamar ke perusahaan lain dan Anda harus memulai dengan sebuah posisi yang biasa-biasa atau posisi yang rendah. Dan Anda gak punya semangat di dalamnya. Dengar baik-baik, kalau Anda punya antusiasme, sesuatu yang biasa, itu akan menjadi luar biasa. Antusiasme akan membangkitkan kekuatan yang terbaik dari dalam dirimu, sehingga Anda akan muncul sebagai problem solver. Anda akan dipindah dari tempat yang biasa mendapatkan promosi. Kalau Anda kerjakan hal yang biasa dengan antusiasme yang tinggi. Beberapa di antara Anda itu bertahan dan gak bisa move on dari orang-orang yang mungkin menyedot antusiasmemu, menyedot semangat hidupmu. Mungkin orang-orang yang suka mengkritik Anda, suka menekan Anda, mengintimidasi dan menindas Anda sehingga Anda depresi dan putus asa. Dengar baik-baik. Hari ini Anda bertahan dan Anda gak bisa move on. Dengar baik-baik. Kalau Anda punya antusiasme daripada Tuhan, lewat hubungan pribadi dengan Tuhan, dan Anda punya goal yang tinggi, Anda dapatkan mimpi yang baru dari Tuhan. Dengar baik-baik. Antusiasme itu akan membawamu move on. Katakan amin. Beberapa di antaramu mungkin harus memulai usaha yang baru. Anda harus memulai sebuah bisnis yang baru karena bisnis yang lama itu hancur-hancuran di masa pandemi ini. Sehingga Anda harus bangkit kembali dari nol, bahkan dari minus, dari hutang mungkin. Roh Kudus rindu membangkitkan antusiasme itu kembali dalam dirimu supaya engkau punya kekuatan untuk bangkit kembali walaupun dari nol atau dari minus. Mari kita hampiri Tuhan. Thank you Jesus. Burn it deep within my soul. New strength and fire, oh Lord. Burn it deep within my soul. New zeal and fire, oh Lord. Burn it deep within my soul, new strength and fire, it makes me whole. Burn it deep, deep within my soul. Nyanyikan bersama saya dengan lembut, katakan burn it deep. Burn it deep within my soul, new strength and fire, oh Lord. Burn it deep within my soul, new zeal and fire. Within my soul, new strength
untuk memimpin Anda masuk dalam hadirat Tuhan. Sambil kita mengangkat roti dan anggur, sudah bisa persiapkan. Mari kita tetap berada dalam hadirat Tuhan. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudara, apapun yang kau alami hari ini, lihatlah bahwa Yesus sudah passionate, tergantung di atas kayu salib. His passion for us, untuk menebus kita, untuk menggantikan hukuman bagi kita. Itulah modal kalau Tuhan sendiri menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka hari ini apapun yang Anda alami, Tuhan juga tidak akan pernah lepas tangan. Saya percaya ketika kita makan roti ini, akan bangkit harapan yang baru di dalam hatimu. Mengenyahkan segala ketakutan dan keputusasaan, digantikan dengan semangat yang baru, dengan passion yang baru. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Terima kasih untuk roti, untuk tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Kami percaya ketika kami makan di dalamnya, ada Kristus di dalam diri kami, menggantikan hukuman buat kami, memberikan kekuatan buat kami untuk melangkah dalam hidup ini. Kita percaya roti yang biasa ini, ketika kita makan dalam nama Yesus, kita sedang bersekutu dengan tubuh Yesus. Makanlah dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus, yang di atasnya kita beroleh pengampunan dosa. Yang mengasihi kita dengan passion yang tinggi, sampai di titik yang mencurahkan darah bagi kita, menyerahkan nyawanya bagi kita. Betapa kita dicintai. Kalau Kristus tinggal dalam diri kita, Dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Ini adalah cawan anggur yang kita percaya ketika kita minum di dalam nama Yesus, kita bersekutu dengan darah Kristus. Minumlah dalam nama Yesus. Burn it deep within my soul, new strength and fire, it makes me whole. Burn it deep, deep within my soul. Oh, burn it deep within my soul. Music and fire, it makes me whole. Burn it deep, deep within my soul. Oh, burn it deep, within my soul. New strength and fire, it makes me whole. Burn it deep, deep within my soul. Yeah, burn it deep within my soul. New strength and fire, it makes me whole. Burn it deep, deep within my soul. Jangan takut untuk melangkah kembali. Beberapa di antara saudara harus melalui atau harus mengerjakan pekerjaan yang baru. Pindah pekerjaan. Jangan takut untuk memulai dari bawah. Asal kau kerjakan dengan antusiasme, kau akan bangkit dan Tuhan akan menolongmu untuk sukses atau berhasil. Jangan takut untuk memulai kembali dari kebangkrutan. Memulai dari nol atau bahkan minus. Kalau Anda punya semangat yang menyala, roh yang menyala-nyala, Tuhan akan ubah itu menjadi keberhasilan.
Jangan pernah sesali kalau kita punya sikap dan cara pandang yang benar. Dan disertai dengan antusiasme di dalam apapun yang Anda kerjakan, engkau akan berhasil. Aku lepaskan berkat ke atasmu. Terimalah berkat Allah Bapa. Kasih karunia yang berlimpah-limpah seperti air terjun tercurah atas hidupmu dari Yesus Kristus Putra Allah. Dan penyertaan dari Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita, yang memberikan kuasa dan kekuatan, membangkitkan semangat dan rohmu, sehingga engkau punya antusiasme di dalam apapun yang engkau kerjakan. Jadilah berhasil, jadilah sukses di dalam apapun yang kau kerjakan. Di dalam nama Yesus aku lepaskan berkat ini. Semua yang percaya katakan, amin. Ambil langkah, ambil tindakan iman untuk memberi diri dibaptis. Ini sebagai tanda bahwa kita ini adalah anak Tuhan dan aku mau sungguh-sungguh. Semua harus masuk dalam movementnya Allah, yaitu discipleship dan memberi diri untuk dibaptis. Aku senang banget aku dibaptis. Setelah aku dibaptis, aku merasakan aku ya jadi manusia baru lagi, mencoba hidup yang lebih baik lagi bersama Tuhan Yesus, menghadapi berbagai rintangan, lembah kekelaman bersama Tuhan Yesus. Keep fight always. Biar Tuhan yang bawa hidup aku ke tujuannya Tuhan, jadi Tuhan bisa pakai aku sih. Rasanya lebih lega, lebih tenang, kayak lebih penuh dengan pengharapan. Atau My Spiritual Journey adalah kelas pengajaran dasar kekristenan untuk membangun kehidupan rohani Anda menjadi kuat. Karena itu bagi Anda yang belum ikut, kami mendorong Anda untuk mengikuti kelas ini. Pendaftaran MSC 1 dibuka sampai dengan Minggu 15 November 2020. Kelas akan diadakan secara online pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 dan 28 November 2020. Untuk mengikuti kelas MSC 1 dan kelas susulan MSC 1, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church. Mari segera daftarkan diri Anda. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All-Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap minggunya khusus bagi kalian AOGers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Bagi Anda yang memiliki anak, keponakan atau kerabat berusia 2 hingga 12 tahun dan berdomisili di Jabodetabek dan Banten, kami mengundang anak atau kerabat Anda untuk dapat mengikuti CG Kids Online. CG Kids Online akan diadakan setiap hari Sabtu atau Minggu. Mari motivasi dan dukung mereka untuk mengikuti CG Kids Online. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar Anda, atau Anda juga dapat menghubungi kami melalui direct message di Instagram kami @GMS-Jakarta-Barat atau @GMS-Tangerang. Minggu depan adalah minggu persembahan misi. Mari persiapkan diri Anda untuk memberi yang terbaik. Making disciples, transforming